Pada tutorial kali ini saya akan membahas program singkat contoh menghitung angka mutu dari nilai mahasiswa. Seperti yang kalian ketahui, angka mutu adalah angka hasil perkalian dari nilai grade dengan SKS dari mata kuliah tersebut. Jumlah dari angka mutu yang dibagi dengan jumlah SKS akan menghasilkan IP yang digunakan perguruan tinggi untuk menentukan indeks prestasi mahasiswanya. Pada program ini, saya menggunakan beberapa variabel, yaitu karakter grade untuk menentukan menerima inputan nanti grade-nya A, B, C, D, atau E. Lalu integer SKS untuk menerima besaran SKS yang ada. Dan variabel angka mutu yang langsung saya isi dengan nilai 0. Pada bagian awalnya baris 6 dan 7 adalah informasi yang meminta inputan grade mata kuliahnya. Dan inputan dari user kali ini tidak ditangkap menggunakan scanf, tapi saya menggunakan getCard. Hanya satu saja karakter yang akan dimasukkan, A, B, C, D, atau E, sehingga hanya satu karakter saja. Dia cukup langsung dimasukkan ke dalam variabel grade dan berganti baris. Itu fungsi dari getCard. Pada baris 10 saya meminta inputan SKS dengan pendekatan scanf seperti biasa. Lalu disinilah bagian yang penting. Saya tidak menggunakan struktur if else di sini, tapi saya menggunakan struktur alternatif, yaitu struktur switch. Switch bekerja mirip dengan if else, tapi perbedaannya adalah pada struktur switch dia hanya akan membandingkan sebuah variabel saja. Jadi pada baris 12, switch grade, ini artinya kita meminta si program untuk membandingkan isi dari variabel grade. Jika isinya adalah A, maka di sini adalah titik 2-nya. Harus ada titik 2, ini yang memisahkan bagian pengecekan jikanya dengan apa yang harus dikerjakan di sini. Ini yang harus dikerjakan. Jika A, maka angka mutu diisi dengan 4 kali nilai SKS yang dimasukkan. 4 kali nilai SKS. 4 di sini karena nilai karena huruf A itu memiliki nilai mutu 4. B, 3, C, 2, dan seterusnya. Jadi angka mutu adalah nilai mutunya di sini 4 dikali dengan SKS-nya. SKS merupakan inputan dari user. Perlu diberikan break. Perhatikan di sini sudah titik koma, ini berarti sudah end of baris, sebenarnya baris code-nya. Ini merupakan perintah untuk menyatakan selesai dari jika yang pertama. Ini perlu, wajib harus ada. Lalu jika yang berikutnya, jika B, maka kerjakan angka mutu adalah 3 kali SKS. Jika C, 2 kali SKS, D, 1 kali SKS, dan E, 0 kali SKS. Struktur dari switch ini hanya akan mengerjakan satu di antara sekian. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 statement ya. Dari kelima ini, hanya akan ada satu yang dikerjakan jika memenuhi syarat. Jadi, jika sudah ditemukan B, maka A, C, D, E, dan default tidak akan dikerjakan. Jika sudah D, maka yang lain tidak akan dikerjakan. Itu adalah cara kerja dari switch. Bagaimana kalau tidak ada yang cocok sama sekali? Kalau tidak ada yang cocok sama sekali dengan pembanding A, B, C, D, dan E, misalnya saat input pertama di sini saya memasukkan huruf R misalnya, maka yang digunakan adalah angka mutu 0. Jadi nilai defaultnya sudah ditentukan langsung dalam struktur switch-nya. Untuk default atau baris yang terakhir, kita tidak perlu memisahkan dengan tambahan break. Tidak. Oke. Sesudah itu dicetak ke layar grade-nya. Ini sesuai dengan inputan yang dimasukkan di awal. Lalu SKS-nya sesuai dengan inputan yang ada di awal. Dan yang
hasil perhitungan yang akan dimunculkan adalah angka mutunya di sini. Yang didapatkan dari sini, atau ini, atau ini, atau 3 baris berikutnya di bawah. Salah satu yang akan digunakan. Untuk lebih jelasnya saya eksekusi programnya. Masukkan input grade. Misalnya saya akan menginput B. Enter. Input SKS misalnya 4. B itu angka mutunya 3. 4 sebagai SKS-nya, berarti nanti harusnya kembaliannya adalah 12. Jadi saat saya enter dari input SKS itu dikerjakanlah ini, dicek apakah A, bukan, apakah B, ya. Maka dilihat 3 kali 4, SKS-nya 4, sehingga dikembalikan angka mutu adalah 12. Saya contohkan yang lain lagi. Saya tutup dulu. Saya masukkan misalnya di sini C, SKS 7, besar, SKS 3. Perhatikan, angka mutunya jadi 0. Kenapa demikian? Yang saya input adalah C dalam huruf kecil. Yang dibandingkan di dalam program adalah C dalam huruf besar. Sehingga di sini sangat menentukan huruf besar dan huruf kecil. Dianggap berbeda karena tidak cocok A, B, C, D, atau E yang semuanya huruf besar. Maka yang digunakan adalah nilai default. Angka mutunya 0. Sehingga 3 dikali, bukan 3 dikali, memang tidak ada proses pengalian di sini. Angka mutu langsung 0 dan dicetak 0 di sini. Kita coba lagi dengan pendekatan yang lain. Contoh lain. Angka mutu saya masukkan misalnya D. SKS-nya misalnya 2. Maka angka mutunya adalah 2. Yang dikerjakan adalah baris ini. Oke, demikianlah contoh penggunaan struktur switch untuk menghitung angka mutu. Dapat juga diaplikasikan untuk melakukan proses atau melakukan perhitungan lain dengan membandingkan hanya satu variabel. Di sini adalah grade yang dibandingkan. Jika kalian membutuhkan untuk membandingkan 2 atau lebih variabel, lebih cocok kalian menggunakan penggunaan if atau if else. Karena di sini pembandingan switch lebih cocok hanya untuk membandingkan apakah persis sama dengan case yang dinyatakan di sini. Jika berbeda, maka dia tidak akan mengeksekusi baris sesudah titik 2. Demikianlah penjelasan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian tutorial ini. Kita jumpa lagi di tutorial yang akan datang.